na na na. Dari kue kon baju, mamah mereka sempat abon. Si kagerangan. Pemandangan seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi Sarni dan anak-anaknya. Sikap gotong royong sudah ia perkenalkan pada buah hatinya sejak usia dini. Saat sang ibu harus pergi bekerja, Suminar serta Lestari, anak kedua dan ketiga Sarni pun tak pernah keberatan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Dari angkatan bayi dan dari ibu muda berumur 37 tahun ini memiliki 6 anak. Hidupnya jauh dari kata berkecukupan. Sebagai kuli nelayan, sang suami Tirta harus hidup berbulan-bulan di laut, terpisah dari keluarga. Upah hasil melaut yang diperoleh pun tidak seberapa. Demi menyokong perekonomian keluarga, Sarni terpaksa turut mencari nafkah. hasilnya geletik, gitu, penghasilan letik, gitu di Bengkulu, gitu. Terus berat lah, gitu, gawe masih anak-anak itu masih kecil, kalau nggak kerja nggak makan, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Sarni nembe dongkap. Be, keur naon? Iya ngupas bawang, sok mangga pameda melma. Tarobe si dedena ka lebat. Roti keur teh. Lantaran tak ada yang mengurus di rumah, saat bekerja Sarni pun harus membawa serta ketiga anaknya, Sundari, Dayu dan Listia. Meski kerap merasa repot, ocehan canda dan tangis anak-anaknya ini justru menjadi hiburan tersendiri bagi Sarni. Beruntung, sang pemilik usaha yang juga tetangganya ini paham akan kondisi kehidupan keluarga Sarni sehingga tak pernah keberatan. Repot nama unung asuh, adek-adeknya. Sehari ngurusan adek, ya berdak sarakola, terus can baralik. Terus habis Bandung ngasuh, ripu maripu. Industri abon di Kampung Binuangan, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten inilah tempat Sarni bekerja selama 6 bulan terakhir. Di industri rumahan dengan 11 orang pekerja ini, salah satu tugas Sarni adalah mengupas bawang. Di abon, talami, abon butuh, diajak ke Wauni. Kepaune cenah mending dadah gawe abon bayu, cenah kitu juk. Tiup cenah tidinya ngupasan bawang. Teh, tos euy ya digiling. Sabuitan. Mengiris bawang menjadi tugas Sarni berikutnya. Dengan alat pengiris dari kayu ini, proses pengirisan bawang menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat memenuhi tuntutan produksi yang tinggi. 20 kg bawang merah untuk sekali produksi. Tak jarang, getah bawang merah terasa begitu perih dan membuat mata Sarni berair. Namun baginya, perjuangan ini harus ia jalani demi mempertahankan kelangsungan hidup ke-6 anak-anaknya.
Bawang yang sudah diiris kemudian digoreng dalam 4 liter minyak. Dengan jumlah yang banyak dan hanya mengandalkan api tungku. Proses penggorengan ini membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam. Bawang goreng ini berfungsi sebagai penambah aroma abon. Di industri ini, abon yang diproduksi adalah abon ikan. Jenis ikan yang biasa digunakan adalah ikan tuna dan marlin, hasil tangkapan para nelayan setempat. Ikan tuna yang digunakan biasanya yang berukuran besar. Bobotnya mencapai 45 kg per ekor. Untuk sekali produksi, industri ini membutuhkan 3 kuintal ikan. Setelah disisik bersih, ikan kemudian diambil bagian dagingnya saja, lalu direbus selama 1 jam hingga lunak. Ikan yang sudah matang kemudian ditiriskan dan dipisahkan dari duri. Selanjutnya, untuk menghilangkan kadar air dan minyaknya, daging-daging ikan ini dipres sekuat tenaga. Agar teksturnya lebih lembut, daging ikan kemudian digiling. Dengan mesin bertenaga diesel ini, proses penggilingan dapat berlangsung lebih cepat. Daging ikan yang sudah hancur kemudian dibumbui. Bumbu halus ini merupakan campuran dari 2 kg bawang merah dan putih, pala, lengkuas, ketumbar, serta gula pasir dan penyedap rasa. Setelah tercampur merata, daging ikan berbumbu ini kemudian digoreng selama sekitar 1 jam. Untuk menghilangkan minyak sisa penggorengan, abon ikan yang sudah matang kembali dipres sehingga mendapatkan abon ikan yang kering. Membantu mengukus abon dalam berbagai ukuran kemasan seperti ini juga biasa dilakoni Sarni. Di pasaran, abon ikan ini biasa dijual mulai dari harga Rp12.000 untuk kemasan 90 gram dan Rp130.000 untuk kemasan 1 kg. Usaha abon yang sudah dirintis sejak 7 tahun ini, pemasarannya sudah meluas hingga luar Pulau Jawa. Setiap harinya, Sarni mendapat upah 3 hingga Rp40.000 tergantung banyaknya pekerjaan yang ia lakukan. Namun industri abon ini hanya berproduksi 3 hari dalam seminggu. Maka upaya yang diperolehnya ini harus bisa ia manfaatkan dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan ke-6 anak-anaknya selama 1 minggu. Toser, Sarni ngemasna. Tos. Ya, ini nama tos sonten, hawa tos itu murang kali, ya dilanjut anjing baik. Gerak wih ya ini mah ya gajina. Pokoknya ibu bedak, abi pada wih burin. Ya, gerak wih ya inanya. Prihatin dengan kehidupan Sarni, selain upah berupa uang, sang juragan juga biasanya memberi bekal makanan untuk Sarni. Kalau dia pulang ya selain gaji bawain beras, dibawain makanan buat anak-anaknya di rumah. Merawat 6 orang anak seorang diri tentu bukan hal yang mudah. Tak jarang
Sarni pun merindukan kehadiran sang suami sebagai kepala keluarga. Namun apa daya, sebagai kuli nelayan, suaminya tentu tak bisa setiap hari menemaninya di rumah. Tak ada pilihan lain bagi Sarni selain bersabar menanti sang suami kembali. Suami ke laut, karena nggak pulang, gitu. Udah nggak pulang 8 bulan, ke Bangkulu nggak benar. Gitu. Dari yang Salman kemana? Juk, mau kelapa, menik mami yuk di Silapat. Sarni bersyukur hari ini ia bisa membawa nasi bungkus untuk anak-anaknya. Dengan penghasilan yang tak seberapa, Sarni memang seringkali kesulitan untuk memberi makan ke 6 buah hatinya ini. Bahkan tak jarang, tak ada makanan sama sekali dalam beberapa hari. Beruntung, banyak tetangga yang iba pada Sarni dan mau memberinya bantuan. Selain sumbangan berupa makanan, bilik yang baru ia huni beberapa bulan lalu ini juga dibangun atas dana swadaya para tetangga. Sarni terpaksa angkat kaki dari tempat tinggalnya yang dulu karena tak mampu bayar uang sewa. Jangankan perabot berharga, di rumah ini Sarni bahkan tidak memiliki tempat tidur. Sarni sering merasa tak tega pada anak-anaknya karena di usia yang masih belia, mereka harus merasakan penderitaan yang begitu berat. Namun ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Salman adalah anak laki-laki tertua Sarni. Bocah 10 tahun ini paham betul ibunya telah menanggung beban ekonomi begitu berat untuk menghidupi ia dan kelima adiknya. Demi membantu sang ibu tercinta, Salman pun rela kehilangan waktu bermain bersama teman-temannya. Bersama Suminar adiknya, Salman biasa mencari jatuhan buah kelapa seperti ini setiap pulang sekolah. Tempat tinggalnya di Kampung Muara Jaya, Desa Cikiruwetan, Cikesik, Pandeglang, Banten, memang terletak di daerah pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon kelapa. Salman biasa mencari buah kelapa yang sudah tidak terpakai di kebun-kebun tetangga. Kelapa-kelapa ini merupakan buah kelapa yang sudah tua dan jatuh sendiri dari pohonnya. Karena hanya mengandalkan buah kelapa jatuhan, tak banyak kelapa yang ia dapatkan setiap harinya. Buah kelapa yang terkumpul nantinya akan ia jual ke pengepul seharga Rp1.000 per buah. Kis mau kelapa suka jual, baru suka jual 2.000 juga 4.000 suka seken ke mama. Sarni sangat bangga anak-anaknya mau membantu perekonomian keluarga. Selain kelapa jatuhan, Salman juga biasa mengumpulkan barang-barang bekas. Baginya, barang yang sudah menjadi sampah bagi orang lain ini justru merupakan ladang rezeki untuk kemudian ia jual kembali. Gitu ke anak, rasa dibantu buat anak, bangga. Anak bisa ngulung barbek mengkal apa penghasilan anak. Alhamdulillah. Min, yuk kasur yang mau balik yuk, lumayan.
Bagi Salman, kasur temuannya ini adalah sebuah benda yang sangat berharga. Dekil dan kotor tak jadi masalah. Yang terpenting, kini ia bisa memiliki alas untuk tidur bersama adik-adiknya. Abi pernah nemu kasur di peruntahan, endah kene. Juga Abi dibawa balik, terus dibersihan. Abi jadi imah saya samak. Kasurnya menang di mana? Nemu di sampah. Astagfirullahaladzim, orang baca lepas boganya. Orang betul boga samak. Astagfirullahaladzim, dibawa ke Salmannya. Menang ulung yang ada semoga orang macam abang. Hati ibu mana yang tak akan iba melihat anak-anaknya sudah begitu senang dengan hanya menemukan sebuah kasur bekas dari tempat sampah. Salman udah punya kasur sama barbet gitu, terus dibawa sama Salman. Saya mah kasihan, buat apa gitu kasur di barbet dibawa, katanya Salman gak punya kasur, gak punya samak gitu. Saya kasihan, saya sedih ngeliat anak gitu. Di atas dipan bambu inilah Sarni menemani anak-anaknya tidur. Selain Salman dan 3 orang adik perempuannya, masih ada 2 balita yang menjadi tanggung jawabnya. Rasa bersalah pun kerap menghantuinya. Ingin rasanya Sarni melihat para malaikat kecilnya ini bisa memiliki masa kanak-kanak yang sewajarnya, seperti anak-anak lain. Malu, saya buat dosa sama anak, kasihan gitu, sama orang gitu, bulung. Terus saya malu sekali gitu sama tetangga. Terus dia anak-anak, anak batur maulin sama mah dilewung baik. Asa buka dosa abi ke anak, gitu pun karunya. Cahaya mentari di pagi hari seakan memberi kisah baru bagi Sarni, yang membawanya ke sebuah harapan di hari yang baru. Dengan ekonomi sesulit apapun, wanita parubaya ini bertekad anak-anaknya harus tetap bisa bersekolah. Ia pun bersyukur Salman dan kedua adiknya ini masih terus semangat melangkahkan kaki ke sekolah, walau ia tak pernah bisa memberi kebutuhan sekolah yang layak. Tak putus doa ia panjatkan dalam setiap langkah ketiga buah hatinya ini, berharap semoga Tuhan memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Sekolah Salman gitu lah, dong abi pinjam bodoh gitu ya. Karena Salman itu harus sekolah pinter, luhur gitu, rajin. Ladang abi susah. Ngesin bapak ge geus teh sekolah nuhun bae gitu nya. Anu anak-anak anu jadi pinter. Kini, Salman masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Saat ini, ia memang belum bisa memberi sebuah kebanggaan kepada orang tuanya lewat prestasi di sekolah. Tapi, dalam hati bocah kecil ini, tersimpan sebuah cita-cita mulia. Di cita-cita jadi dokter, sayangan nulungan mama, bapak, dulur, batur. Mudah-mudahan anak jadi anak soleh, diangkat derajatna, babari rezekina, panjang umurna.